Pemilihan lokasi Rakwa di Kabupaten Lombok Utara ini karena dalam inovatif Government Award tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kemendagri, Kabupaten Lombok Utara terpilih sebagai kabupaten yang terinovatif kategori daerah tertinggal. Terima kasih. Lombok Utara ditulis dengan Dio Tata Tuna. Dio itu lahir, Tata dipelihara, di Tuna itu disayangi. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu didampingi oleh Wakil Bupati Lombok Utara Dani Carter Febrianto Ridawan terima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi beserta rombongan dalam rangka memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Lombok Utara. Acara kunjungan tersebut bertempat di Aula Bupati pada Selasa 7 Mei 2024. Bupati Lombok Utara Haji Johan Samsu dalam sambutannya mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas terpilihnya Kabupaten Lombok Utara sebagai tempat koordinasi pembudidayaan literasi, inovasi, dan kreativitas yang diadakan oleh pemerintah daerah Lombok Utara bersama Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Orang nomor 1 di bumi Tio Tata Tuna itu juga menyampaikan bahwa berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan secara optimal seperti penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi rumah korban gempa bumi tahun 2018, prasarana pendidikan, prasarana perkantoran pemerintahan, dan tingginya angka kemiskinan. Kita bersyukur pasca gempa, pasca Covid, alhamdulillah Lombok Utara ini kembali kita pulih. Kita bersyukur adanya UMKM yang memang banyak mengalami akibat dari keadaan gempa dan COVID-19 ini. Alhamdulillah pemerintah daerah Lombok Utara berkesempatan dan berbuat membantu pelaksanaan kegiatan masing-masing dengan menyiapkan anggaran di Lombok Utara. Kita dorong mereka untuk meminjam uang bank dengan bunga bank diberikan dan ditanggung oleh pemerintah Lombok Utara. Selama 2 tahun terakhir ini memang kami memberikan bantuan bunga itu untuk memulihkan kondisi ekonomi masyarakat kita akibat gempa dan akibat COVID-19. Namun ada yang tersisa akibat gempa sampai hari ini masih lebih dari 1.000 rumah yang belum terselesaikan di Lombok Utara. Mudah-mudahan ini akan bisa kita atasi dan kita antisipasi. Demikianlah, sekali lagi saya ucapkan selamat datang di Lombok Utara. Mudah-mudahan Bapak kerasan tinggal beberapa hari di Lombok Utara ini, yang kebetulan Lombok Utara ini merupakan daerah tujuan wisata utama di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan ketiga gili. Akhirnya, mulai kepada ini sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas ditunjuknya Lombok Utara sebagai daerah tempat rapat koordinasi beberapa kementerian yang ada di negara kita. Demikianlah, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai lokasi tempat pertemuan yang cukup besar di tahun 2024 ini, mengawali kesempatan inilah mudah-mudahan Bapak-bapak yang hadir hari ini bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan rhythm acara yang sudah tersusun rapi, sehingga nantinya selama beberapa hari bapak-bapak ini ada di Lombok Utara, tentu harapan kita mengenal lebih detail tentang Lombok Utara ini. Untuk dimaklumi bahwa Lombok Utara ini eksisnya terbentuk berdirinya Lombok Utara 1 Januari 2009 dengan undang-undang tahun 2008. Tentu kita menyampaikan syukur bahwa banyak potensi yang harus kita kembangkan di wilayah ini yang merupakan
momen yang paling pasti bahwa daerah ini insya Allah akan berkembang dengan lebih baik lagi ke depan. Mudah-mudahan doa kita bersama, kehadiran Bapak-Bapak Deputi dan seluruh pejabat Eselon 1 dan 2 dari beberapa kementerian yang ada di Republik Indonesia ini. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Muhadjir Effendi, dalam sambutannya menyampaikan, kegiatan kebudayaan, literasi, inovasi, dan kreativitas ini merupakan tindak lanjut dari kolaborasi kebudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas yang telah dilaksanakan di Bali pada tahun 2022. Sumbawa Barat dan Magelang serta di Sumba Timur pada tahun 2023. Pemilihan lokasi rakor di Kabupaten Lombok Utara karena ditunjuk sebagai Kabupaten Inovatif Government Award tahun 2023 yang sebelumnya sudah diselenggarakan oleh Kemendagri, yang mana kabupaten termuda di Nusa Tenggara Barat itu terpilih sebagai kabupaten yang terinovatif kategori daerah tertinggal. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada para mitra kami dari yang telah berkenan hadir di dalam kegiatan rapat koordinasi ini. Kami ucapkan tentunya terima kasih yang sebanyak-banyaknya juga kepada pemerintah Kabupaten Lombok Utara yang berkenan untuk kami tempati untuk melaksanakan rapat koordinasi ini. Nanti kami rencanakan selain rapat koordinasi, nanti siang mungkin kami rencanakan akan ada gerakan penanaman 10 juta pohon Bapak Bupati. Insya Allah ini sebagai bagian dari kegiatan revolusi mental yang kami koordinasikan berdasarkan Impres nomor 12 tahun 2016 tentang gerakan nasional revolusi mental. Pemilihan lokasi rakor di Kabupaten Lombok Utara ini karena dalam inovatif Government Award tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Kemendagri, Kabupaten Lombok Utara terpilih sebagai kabupaten yang terinovatif kategori daerah tertinggal. Tentunya kami sangat bangga sekali bahwa walaupun baru 16 tahun ya Pak Bupati, ternyata Kabupaten Lombok Utara dapat mengejar ketertinggalan. Lebih lanjut, program pendukung dari kementerian lembaga yang sudah dilaporkan yakni dari Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian Kebudayaan, Pertanian, yaitu tentang bimbingan teknis literasi dan bedah buku di Aula Dinas Pertanian. Daerah tertinggal Pak, karena sebut kalau daerah tertinggal nggak terpencil amat sebetulnya Pak. Harus sebut daerah tertinggal. Kami kebetulan pernah beberapa tempat ke kabupaten yang dari bandara aja melalui darat bisa sampai 7 jam, 8 jam. Kalau ini kan nggak lebih 2 jam, paling lama juga 3 jam. Program-program pendukung yang dari kementerian lembaga yang perlu kami laporkan Pak Bupati, yaitu dari Pusat Perpustakaan dan Literasi Pertanian Kementerian Pertanian, yaitu mengenai bimbingan teknik literasi dan bedah buku di Aula Dinas Pertanian yang telah terselenggara kemarin. Dengan Badan POM, yaitu survei komunitas informasi dan edukasi obat dan makanan, kemarin juga sudah dilakukan ya Pak Deputi. Dari Perpustakaan Nasional mengenai workshop kegemaran budaya membaca dan penyerahan bantuan buku ke 10 perpustakaan desa, kelurahan, dan taman bacaan masyarakat di salah satu desa penerima bantuan. Ini rencananya akan besok kami lakukan. Dari Kemendikbudristek, FGD di Desa Bayan, Lombok Utara, dan pameran tenun di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, dan FGD Pendidikan Masyarakat Adat di Desa Bayan, Lombok Utara, serta nonton bersama film layar tancap di lapangan bola Kabupaten Lombok Utara akan kami selenggarakan besok. Serta dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, yaitu mengenai pelatihan hilirisasi produk madu di Desa Salun, Kecamatan Kayan. Perlu kami sampaikan pada Bapak Bupati bahwa Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berdasarkan Kepres nomor 35 tahun 2021 mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap program-program kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan manusia dan kebudayaan. Dan kami mengkoordinir 7 kementerian dan 14 lembaga.
Alhamdulillah di sini dari 7 kementerian 14 lembaga hadir, 5 yang di bawah koordinasi kami dan 9 yang di bawah koordinasi Kemenko yang lain. Alhamdulillah kami dapat mengajak, dan tentunya ini karena kepedulian dari para pimpinan di lembaga masing-masing terkait dengan pengembangan inovasi, literasi, dan kreativitas. Ini tentunya akan kami lakukan terus, nanti pasti kami dengan Kemendikbud, dengan Badan POM, dengan Perpusnas, dan kementerian lain juga akan melanjutkan kegiatan yang serupa di daerah-daerah lain. Bapak Ibu sekalian, kita semua menyadari bahwa literasi memiliki kontribusi positif membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi yang tentu saja dapat meningkatkan produktivitas. Saat ini kita memasuki masa milenial, di mana ilmu pengetahuan dan penemuan baru terus muncul setiap harinya. Dengan menggencarkan literasi, diharapkan kita dapat memacu hadirnya inovasi-inovasi baru. Kami berharap kehadiran kami di Lombok Utara hari ini dapat meninggalkan sebuah legacy yang tentunya memberikan dampak positif bagi masyarakat Lombok Utara secara khusus untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hadirin yang berbahagia, upaya-upaya untuk memajukan sumber daya manusia berkualitas harus dibarengi dengan semangat revolusi mental dari seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali para stakeholder-nya, baik pusat maupun daerah. Pemerintah telah mencanangkan Indonesia Emas 2045. Indonesia diproyeksikan menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur, didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Penyertaan semangat revolusi mental dalam setiap upaya pemajuan sumber daya manusia diharapkan dapat mewujudkan visi Indonesia 2045, terutama dalam peningkatan kualitas manusia yang unggul, masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi pluralisme berbudaya, religius, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Insan pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Dewi Sartika, dan Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pahlawan-pahlawan tauladan yang mengimplementasikan nilai-nilai revolusi mental, berbudaya, dan bernegara secara arif dan bijaksana. Revolusi mental sendiri tidak hanya sebagai konsep saja, melainkan sebuah gerakan yang tentunya memerlukan suatu aksi nyata sebagai perwujudan dari gagasan yang baik ini. Ada banyak yang terkait dengan gerakan aksi nyata, di mana berdasarkan Impres nomor 12 tahun 2016 telah ditetapkan ada 5 gerakan, yaitu Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Bersatu, dan Indonesia Mandiri. Literasi merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kukuh bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter. Pada era revolusi industri 4.0, masyarakat dengan budaya literasi tinggi mutlak diperlukan untuk menghadapi tantangan zaman. Pada era ini, wajah dunia akan berubah dengan adanya proses otomatisasi yang memungkinkan terjadinya pembagian tugas antara manusia dan piranti lunak. Bapak Ibu sekalian, sebagai pemangku kepentingan memiliki peran yang penting dalam proses diseminasi dan internalisasi, baik itu terhadap nilai maupun aksi nyata revolusi mental kepada seluruh masyarakat. Bapak Bupati dan hadirin sekalian yang saya banggakan, kita semua memiliki amanah untuk meningkatkan indeks sumber daya manusia Indonesia. Untuk mencapai tujuan ini, marilah kita semua bekerja sama. Dukungan Bapak Ibu, kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, masyarakat, dan media sangat diharapkan dalam mensukseskan program pembudayaan literasi, inovasi, dan kreativitas. Tadi sudah kami sampaikan, ada rencana penanaman 10 juta pohon yang akan dilaksanakan di TPA Jugil, yang terdiri dari 100 pohon alpukat, petai, dan durian bibit pohon yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Utara, BPDA SHM Dodokan Moyosari NTB. Kolaborasi program kegiatan ini saya harapkan tidak berhenti sampai di sini,
dan dapat terus berjalan secara berkesinambungan sehingga hasil capaian dapat lebih optimal. Dengan hadirnya kita semua dalam setiap kegiatan, semoga saling memberikan inspirasi ide yang segar yang tentunya akan sangat bermanfaat kepada masyarakat luas. Saya mengimbau kepada Bapak Ibu, khususnya pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten